Rempah-rempah di Indonesia itu kita bagi dalam beberapa kategori. Yang pertama adalah kelompok yang saya sebutkan sebagai buah tapi yang dalamnya nuts. Itu adalah kluwek, kemiri, pala, makanya disebutkan nutmeg, candle nut, black nut, karena itu kategorinya adalah nut, ya. Oke, jadi rempah yang terakhir jawabannya adalah pandan. Ya, ternyata jawabannya pandan. Seharusnya aku tahu loh kalau ini pandan. Kok aku bisa jawab moringa ya? Tapi ternyata yang salah cuma Pak Hofit di antara kita berempat. Wah, aku agak shock sih mereka berdua, si Dani dan Desi bisa nebak kalau ini benar. Jadi memang lawanku berarti emang susah di sini. Oke, kita sudah selesai mini gamesnya. Sekarang saatnya kita merekap skor yang kalian dapatkan. So, pertama dari Pak Fajar, skornya adalah benar 5. Tepuk tangan dulu. Wow. Next untuk Desi sama benar 5 juga. Wah, not bad lah ya. Dari 7, aku bener 5. Aku bangga banget. Dan Denny benar 6. Wow. Ya gimana ya, aku kan seorang wanatani. Kalau nggak tahu rempah-rempah Indonesia, nggak tahu apa yang ditanam, itu malu terhadap kerjaanku. Dan yang Oke, nggak terakhir. usah diumumin, Kak. Jangan gitu dong. Oke, untuk Hofit, congratulations, kamu benar 1,5. Setelah aku tahu hasilnya, aku yang terendah. Tapi aku tetap bangga karena nilaiku yang paling berbeda dengan teman-temanku. Ada setengahnya. Minimum aku dapat nilai 1,5 di challenge kali ini. Oke guys, sudah ada Denny dengan tebakan terbanyak. Congratulations. Kamu mendapat hadiah alat masak. Alat masak apa? Yes, akhirnya setelah sekian lama tidak memenangkan apa-apa, aku memenangkan mini games. Walaupun cuma mini games, aku bangga menjadi orang yang paling bisa mengidentifikasi rempah-rempah Nusantara sebagai putra Indonesia. Ini membuatku sangat bangga dan sangat proud. Jadi mini games ini memang dilakukan karena kita mau kalian mendalami dan juga memahami rempah-rempah Nusantara. Karena masakan Nusantara sendiri menggunakan banyak sekali rempah-rempah. Dan kalian juga udah top 4, jadi we expect a lot. Dan kalian harus banyak pengertian dan dibekali gitu tentang rempah-rempah Nusantara ini. Oke, so karena saya dan Jaslyn balik lagi sudah pernah merasakan seperti kalian juga sebelumnya beberapa tahun yang lalu. So I think kita bisa memahami perasaan kalian sekarang, excited, but at the same time mungkin kalian anxious atau sudah mulai tidak nyaman karena sudah mulai sepi, pressure semakin berat. Tapi that's how the champion will become nantinya. Kalau misalnya kalian bisa ngelewatin ini semua, few steps ahead, sedikit lagi. Jadi tetap semangat. So dari challenge rempah ini semoga kalian kembali excited lagi, jangan murung. Justru kalian harusnya berbangga dan mulai gaspol remblong. Jangan kasih kendor, sedikit lagi jadi champion. Oke? Semangat dulu dong, tepuk tangan. Siap, Kak. Udah pasti kita gaspol remblong. Aku siap menjadi champion walaupun nilaiku sekarang nggak setinggi teman-temanku. Aku akan buktikan di challenge berikutnya, Sep. Nah, sekarang ada seseorang yang akan menjelaskan tentang rempah-rempah Nusantara kepada kalian. Beliau adalah seorang pakar rempah Nusantara. Jadi, guys, silakan ke depan. Pakar rempah Nusantara, kira-kira siapa ya? Aku nggak tahu sih siapa. Tapi siapapun itu aku excited banget karena aku pengen banget juga mendalami rempah-rempah Indonesia yang kaya raya ini. Mari kita sambut bersama Ibu Helianti Hilman. Ternyata yang di depan adalah pakar rempah Nusantara, Bu Heli. Beliau kan masternya rempah Indonesia. Wah, senang banget aku bisa melihat beliau secara langsung. Halo, salam kenal semua. Fajar, Desi, Dani, Hofit, selamat ya. Sudah berada di 4 besar. Kali ini kita akan berbicara mengenai bahan-bahan yang membentuk cita rasa. Tentunya Indonesia dikenal sebagai Spice Island, Kepulauan Rempah.
Mungkin kita bisa bayangkan Eropa, Amerika lagi Christmas kalau tanpa cita rasa cengkeh, pala, kayu manis kayaknya nggak mungkin. Ya. Nah, jadi di sini kalau mau mendekat juga boleh. Kita akan cerita sedikit bahwa sebenarnya perdagangan rempah Indonesia itu mulainya bahkan sebelum Masehi. 3000 sebelum Masehi ada kalau di ujung utara sana Sumatera ada barus. Jadi kapur barus digunakan untuk mengawetkan mumi. Kemudian rempah-rempah yang tertua yang digunakan itu adalah cengkeh. Nah, yang menarik adalah ini kan kalau kita bicara keseluruhan pulau Indonesia, ini kan memang kaya rempah-rempah. Kebayang nggak berapa banyak jumlah rempah-rempah yang ada di Indonesia? Banyak banget kayaknya. 30.000. Jadi kalau kita bicara yang dulu diperdagangkan 176, tapi kalau kita bicara secara etnik rempah-rempah itu di atas 30.000. Ternyata sebanyak itu. Kaya banget ya rempah-rempah Indonesia. Jadi kayak di Papua itu ada kayu rasanya bawang. Ini adalah kayu mesoi. Mungkin tahunya biasanya kan kayu manis. Nah, rempah-rempah di Indonesia itu kita bagi dalam beberapa kategori. Yang pertama adalah kelompok yang saya sebutkan sebagai buah tapi yang dalamnya nuts. Itu adalah kluwek, kemiri, pala, makanya disebutkan nutmeg, candle nut, black nut, karena itu kategorinya adalah nut. Ya. Kemudian yang kedua barks. Barks itu kita ada mesoi, ada kerangean, ada kayu manis, kemudian ada yang kayu bawang itu adalah dari kulitnya kayu. Nah, kemudian ada juga yang sifatnya bunga. Ini bunga lawang ini kan bunga. Pembentuk cita rasa ini sebenarnya kita makanya disebut Indonesia Spice Up the World. Dan ini harusnya justru menjadi Indonesia harusnya mengembalikan lagi jati diri menguasai dunia dengan rempah-rempah kita. Nah, ada yang pernah dengar nggak ceritanya? Ini di sini ada pulau kecil namanya Pulau Run. Tahun 1667 melalui Treaty Breda itu ditukar dengan Manhattan. Jadi antara Inggris dan Belanda, jadi tadinya Manhattan itu punyanya Belanda, kemudian Inggris punya Pulau Run, akhirnya mereka kemudian menukar. Jadi sebegitu berharganya istilahnya rempah-rempah dengan pala ini sampai itu mereka melakukan pertukaran. Aku tahu informasi sejarah dari beliau setelah menceritakan bagaimana kita kaya akan rempah. Ternyata nenek moyang kita ini Indonesia memang memiliki rempah yang banyak. Sehingga banyak orang luar negeri kepincut dengan kekayaan rempah kita di Indonesia. Kemudian ada pembentuk cita rasa berikutnya apa? Garam. Nah, 2/3 wilayah Indonesia adalah lautan. Tapi tidak semua garam memiliki cita rasa yang sama. Kebetulan ini ada 2 nih yang dari Bali. Nah, ini kebetulan kita memunculkan garam dari Bali Utara, dari wilayah Pemutaran. Coba dilihat, ini garamnya bentuknya piramid. Dan ini tidak dicetak ya. Ini natural bisa terbentuk seperti itu karena kandungan mineralnya sangat tinggi dan panasnya tinggi. Dan ini kita ada uji labnya yang membuktikan asin kok, tetap sama asinnya. Tapi ada sedikit rasa manisnya, ya. Dan bentuk tergantung matahari. Jadi ini kalau dilihat ada yang, coba lihat ada yang bentuknya square. Ini sama ini? Sama, semua tergantung matahari. Warnanya Kalau juga beda, mataharinya panas sekali, keluarnya piramid. Kalau panas hujan keluarnya square. Kalau agak mendung keluarnya akan halus. Gitu. Nah, ini menarik sekali untuk melihat dan ini adalah yang kita ekspor ke Prancis dan ke Italia. Gitu. Nah, jadi betapa bangganya kita di Indonesia yang memiliki kekayaan beragam biodiversitas. Nah, jangan lupa untuk dieksplor ya bahan-bahan yang ada ini. Siap. Sukses terus. Terima kasih, Bu. Wah, lihat Bu Helianti, aku terpukau banget sih. Karena pembawaan beliau yang tenang, humble, selalu senyum. Udah gitu jelasinnya juga sangat-sangat detail. Aku langsung feel inspired melihat beliau. Dari sekian banyak rempah-rempah yang dijelaskan oleh Bu Helianti, yang paling menarik perhatianku adalah rempah yang ada di Papua, yaitu si kayu yang rasanya mirip bawang. Oke, Ibu Helianti, terima kasih banyak untuk penjelasannya kepada top 4 kita. Sudah pasti dengan penjelasan dari Ibu, mereka juga terbantu.
Terbantu kan ya? Sangat. Semangat. Jadi lebih tahu rempah-rempah Nusantara juga apa aja dan fungsinya juga. So, terima kasih banyak Ibu Helianti untuk waktunya. Terima kasih. Sukses terus semua. Pamit ya. Mari, Bu. Mari. Ibu Helianti, aku Hofid dari Bali mengucapkan terima kasih banyak atas informasi sejarah yang diberikan. Kali ini aku tahu kenapa Indonesia kaya akan makanan Nusantaranya, karena kita memiliki rempah yang luar biasa. Oke guys, jadi mini game sudah selesai. Terus kalian juga sudah dijelaskan mengenai rempah-rempah Nusantara yang ada di sini. So, seperti biasa, sudah pasti setelah ini kalian tetap harus menghadapi challenge. Are you guys still excited? Yes. Justru semakin excited, Chef, karena kita sudah diberi penjelasan yang sangat detail sama Ibu Helianti. Dan sekarang kita harus melakukan challenge juga, jadi aku semakin semangat sih. Aku sangat excited dan aku berharap aku bisa langsung naik ke atas melaju ke top 3. Oke, sudah siap ya? Ya. Sudah? Saya persilakan kalian semua balik ke bench-nya masing-masing. Baik. Silakan. Ya. Terima kasih kalian semua udah ikutin mini games kita. You did well. Pokoknya kita berdua pasti wish you the best. Dan semoga kalian bisa tetap semangat untuk lanjutin kompetisi ini. Just believe in yourself, jangan patah semangat, selalu positif, dan we wish you the best. Jadi kita pamit. Thank you for your time. Thank you. Bye. Terima kasih. Good luck. Thank you banget Kak Jesslyn dan juga Kak Fani. Supportnya sangat berarti buat kita. Termasuk aku pribadi juga sangat-sangat terbantu sama supportnya. Ngeliat Kak Stefani dan Kak Jesslyn datang ke sini tuh aku benar-benar kayak feel impressed ya. Dan aku tuh langsung termotivasi untuk jadi juara MasterChef juga kayak mereka. Nah, sekarang Chef Juna, Chef Rudy, dan Chef Renata baru masuk ke dalam. Ini baru challenge sesungguhnya datang. Well, here we go. Top 4 MasterChef Indonesia Season 12. Kalian berempat memang sudah terbukti ya, telah melewati banyak rintangan, banyak tantangan, berkreasi, mengambil resiko, berinovasi, tekun, teliti, jatuh, bangun, ya, luar biasa. Tentunya perjalanan kalian tinggal sedikit lagi. Saya harap kalian masih semangat, masih mempunyai api yang membara, masih mempunyai stamina dan kegigihan. Sebentar lagi, salah satu di antara kalian akan mengangkat Piala MasterChef Indonesia sebagai pemenang season 12 ini. Dapat kata sambutan dari para juri, kita dipanggil top 4, hati aku tuh kayak berbunga-bunga dan aku nggak bisa nutupin bahwa aku bener-bener bahagia sampai di titik ini. Alright, top 4. You guys ready? Ready, Chef. Ready untuk tantangan hari ini? Ready, Chef. Ready untuk tantangan besok dan Ready. besoknya lagi dan besoknya lagi? Ready, Chef. Ready, Chef? Ready, Chef. Siap dong, Chef. Tapi, ini dingin ini ruangannya. Kayak kita perlu jaket deh, Chef. Sebelum kita mulai tantangan hari ini, kami sudah menyiapkan hadiah untuk kalian. Atas apresiasi seluruh perjuangan kalian dari titik 0 sampai ada di posisi ini. Kenapa ketawa-ketawa, Dani? Saya excited untuk prospek hadiah yang mungkin diberikan itu. Hadiah yang diberikan. Iya, apa itu? Mungkin agak dingin di sini, kita perlu jaket kali. Mungkin, saya nggak tahu. Siapa sih yang nggak senang dikasih hadiah? Apalagi dikasih hadiahnya oleh juri-juri yang susah dipuaskan ini. Dan ini lucu banget memang dari awal. Dia sampai sekarang pun masih nge-joke soal chef jacket. Kayaknya Dani ini benar-benar kedinginan atau benar-benar pengen banget pakai chef jacket deh. Well, yang jelas hadiah ini sudah pasti akan menjadi sesuatu yang sangat berharga untuk kalian. Bisa dihitung pakai jari, satu Indonesia siapa aja yang punya. Ini sesuatu yang akan bisa kalian simpan, pakai, kenakan,
in the future. Chef Renata bilang seperti itu, aku semakin yakin ini pasti Chef Jacket. Tapi bisa jadi beda juga sih, karena juri tuh nggak bisa ditebak. Cuma anehnya, di sini katanya kita mau dikasih hadiah. Tapi box hadiahnya nggak ada. Di mana dong, Chef? Kita akan langsung reveal saja hadiahnya. Silakan masuk. Aku bingung ngelihatnya di depan, akhirnya aku tengok ke belakang. Wah, gak bisa ngomong apa-apa. Lah, kok mama aku dateng ke situ? Ini beneran. Ternyata yang datang adalah orang tuaku, ibu aku bersama adik aku membawakan box kotak hadiah yang aku nggak tahu isinya, tapi kayaknya isinya Chef Jacket deh. Aduh, ternyata yang masuk keluarga. Kalau saya yang datang istri saya. Nah, saya pernah nonton MasterChef season-season sebelumnya. Dan biasanya keluarga itu disuruh masak. Jujur saya sedikit khawatir itu. Ya, hari ini adalah hari yang istimewa, di mana kami menghadirkan seorang yang selalu mendoakan, mendukung perjuangan kalian di kompetisi ini. Gimana perasaan kalian bertemu dengan anggota keluarga yang sudah telah lama ditinggalkan untuk berkompetisi di MasterChef Indonesia season 12 ini? Terharu, Chef. Terharu. Perasaanku saat berkompetisi didatangin sama istriku sendiri, itu luar biasa, aku nggak bisa ngungkap. Ini sesuatu yang sangat membuat aku syok, senang, dan nggak tahu aku harus ngomong apa. Ya, Fajar, siapa anggota keluarga yang datang? Ini ibu saya sendiri. Mamah ya, Iya. Ibu. Selamat datang, Bu. Sama ini ada adik. Ini adik Adiknya terakhir. Fajar ya. Desi, Iya, siapa Chef. yang datang? Ada ibu saya, Chef. Mamah ya. Iya. Udah berapa lama nggak ketemu Desi? Terakhir pas pulang ke Indonesia berarti 4 bulan yang lalu. 4 bulan. Iya, Tante kangen sekali dengan Desi. kangen. Denny, Iya, siapa yang datang? ada adik saya, Chef. Adik. Enggak istri saya, ini istri saya. Karena kita sering dibilang mirip mukanya. Plus untuk nyairin suasana dikit lah, biar dapet jaketnya nggak tegang-tegang amat. Ini istri saya. Hofid, siapa yang datang? Ini orang yang saya ajak dari susah, Oh, sampai hari ini. Gak apa-apa, Hofid. Iya. Saya berjuang sama dia dari nol, Sep. Ya, berarti sekarang kamu sudah tidak susah dong, sudah sukses. Amin, Sep, Stungkare. Aku Astungkare, Sep, karena aku bisa bersyukur kali ini. Bukan berarti susah atau tidak susahnya itu karena uang, Sep. Tapi karena bagaimana caranya kita bersyukur. Terus ngapain ikut MasterChef? Gabut, Sep. I like honesty, man. Ya, hari ini mereka datang membawakan sesuatu buat kalian yang pasti kalian sudah pasti inginkan. Selama kalian menjejakkan kaki di MasterChef Indonesia season 12 ini, nah itu cita-cita kalian sebetulnya isi dari kado yang mereka bawa. Silakan kalian buka. Beneran Chef Jacket. Wow. Akhirnya aku buka boxnya dan ternyata isinya Chef Jacket. Astaga, aku bener-bener udah nunggu banget buat dapetin ini. Akhirnya Chef Jacketnya ada di tanganku. Astaga, aku kayaknya bisa tidur nyenyak dan mimpi indah malam ini. Ya, silakan dipakai ya. Oke, MasterChef, Chef Jacket dengan logo MasterChef juga dengan nama kalian. We think kalian ini emang layak ya
You guys earn it. Ini adalah sebuah simbol dari pencapaian kalian, perjuangan yang luar biasa. Tapi ingat, perjuangan kalian belum selesai. Sampai top 4, aku sudah berhasil menumbangkan 21 kontestan dan 11 dari mereka secara langsung. Suatu kebanggaan untuk aku bisa men-knock out mereka. Gimana, Dani? Pakai chef jacket dengan nama kamu rasanya? Bangga, Chef. Apapun yang terjadi, saya datang ke sini sebagai home cook dan pulang dengan chef jacket. Jadi saya cukup bangga, Chef. Jadi kamu cukup pakai chef jacket? Udah, mau pulang? Ya. Yang aku rasakan tuh bangga yang luar biasa ya. Aku terus menekankan kalau aku tuh home cook. Orang yang bahkan nggak sering masak, cuma hobi makan. Dapat chef jacket ini gila sih sebenarnya. Fajar? Chef, How do you feel? bangga dan saya memang sudah bertujuan untuk jadi juara di season ini. Jadi saya udah expect saya akan pakai chef jacket ini. Sekarang tinggal sedikit lagi perjuangannya. Oke. Desi? Saya juga chef, seneng banget dan merasa bangga juga. Semuanya berjalan sesuai dengan yang saya rencanakan sejak awal audisi. Dan saya akan lebih giat lagi untuk mempertahankan posisi yang sekarang. Dan karena sedikit lagi, saya juga akan berusaha menjadi yang pertama, chef. Hoved, how do you feel? Sangat bangga, Chef, karena saya nggak nyangka saya bisa sampai di titik ini. Terus yang pakaiin chef jacket ini adalah istri saya, Chef. Luar biasa. Aku merasakan sangat berbeda ya menggunakan chef jacket dibandingkan menggunakan baju-bajuku sebelumnya. Merasa aku lebih keren aja hari ini. Oke, semuanya sudah menggunakan chef jacket dengan logo Master Chef, dengan nama kalian masing-masing sudah ada di situ. Seharusnya ini sudah waktunya kalian gaspol, keluarkan semua yang kalian punya, pasang strategi yang baik karena perjalanan kalian masih belum selesai di sini. Kalian siap untuk tantangan hari ini? Siap, Chef. Alright, untuk tantangan hari ini kalian sudah jelas akan memasak. Dan kalian tidak hanya akan memasak untuk kami bertiga para juri, tapi akan ada tamu istimewa yang kalian juga akan mensajikan masakan kalian. Hah? Ada tamu spesial lagi, chef? Wah, siapa nih tamu spesialnya? Dengan hormat kami akan persilahkan masuk Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Ibu Airin Umar. Halo. Wah, ada Ibu Iren, Ibu Wamen, Ekonomi Kreatif. Ini kita harus eksplor kreativitas kita, menggali dalam untuk masak sesuatu yang spesial. Ya, selamat datang Ibu Wamen. Terima kasih atas waktunya sudah bisa hadir di MasterChef Indonesia Season 12 ini. Terima kasih. Di depan kita ini adalah top 4 terbaik dari MasterChef Indonesia Season 12. Bu Wamen, kalau misalkan ada sesuatu yang akan disampaikan, silakan. Buat saya berdiri di sini terharu banget melihat, ya? terharu banget. Ini didikan chef semua sama Mas Rudi yang luar biasa akhirnya ke top 4. Karena kuliner itu sangat dekat buat hati kita kan. Betul. Buat siapapun juga kuliner yang menyatukan hati. Apalagi di sini ya inilah putra-putri Indonesia yang dengan inovasi tapi tetap menggunakan spices of Indonesia bisa mengorbitkan Indonesia ke arah dunia. Di mana gastronomi sekarang itu bukan hanya diketahui sebagai gastronomi, Mas, tapi juga gastro diplomacy. Merupakan diplomacy between two countries. Benar. Dan ini adalah ambasador-ambasadornya lewat makanan. Kita menyuguhannya itu menggunakan cinta. Dan kita dari Aircraft sangat amat mendukung ini dan makanya very, very proud moments. Terima kasih banyak Bu Iren sudah bilang seperti itu. Kita dengarnya juga jadi ikutan bangga dan bahagia. Pokoknya pasti kita masakin yang enak buat Bu Iren. Terima kasih Bu Wamen. Ya, ini kalian sudah dengar ya. Selesai di sini. Kalian punya responsibility untuk terus berkarya dan juga membantu Indonesia membangun dunia kuliner kita. No pressure ya? No pressure. Tapi harus be the best gitu. Menang ataupun tidak menang di MasterChef, kami yakin kalian akan bisa sukses di luar sana. Oke? Chef. Itu, Chef. Oke, di tantangan kali ini akan lebih spesial karena selama durasi kalian memasak, kalian boleh ditemani atau didampingi
anggota keluarga kalian. Kali ini kalian tidak sendiri, kalian akan memasak dengan sepenuh hati dan pikiran kalian, dengan penuh cinta, dan juga tetap being smart, karena kompetisi masih berjalan. Wah, enak banget nih. Kali ini aku memilih untuk didampingi memasak sama istri. Karena istriku cukup lumayan pintar dalam memasak. Tantangan kali ini kalian harus membuat 2 lauk masakan Nusantara yang mungkin favorit atau ada arti tertentu untuk kalian dan anggota keluarga. Dan masing-masing harus dibuat dengan style makan tengah. Tidak perlu memasak nasi lagi karena sudah akan disiapkan. Di 2 lauk tersebut, kalian boleh mungkin ada yang protein hewani, boleh juga kalau mau sebuah lauk sayuran dipersilahkan. Atau kalian mau 2 lauk yang sudah ada sayuran dan lauk hewaninya, protein hewaninya itu boleh. Yang jelas, pendamping yang disiapkan hanya nasi. Dan kalian harus make sure semua yang kalian masak itu cukup lengkap untuk dihidangkan dengan nasi saja. Kalian bebas memilih protein apa saja, kalian bebas ke pantry, bebas ke utensil room, mengambil bahan-bahan yang kalian inginkan dan semua peralatan yang kalian perlukan. Untuk anggota keluarga yang tidak ikut memasak, mungkin hanya mau menonton saja, boleh juga akan dipersilakan untuk ke atas. Aku bisa ditemani oleh salah satu dari keluarga. Yang pastinya aku bakal tunjuk adikku si Ragil untuk masak bareng aku. Biar dia ngerasain nih masak di galeri kayak gimana. Top 4, kalian bebas ke pantry dan juga bolak-balik ke utensil room. Waktu memasak kalian 60 menit. Dimulai dari sekarang.